kita masuk kepada bab yang berkaitan dengan al-ghaflah, yang lalai. Di sini jelaskan wa minal ghaflati an yaqra'al abdul Qur'an al-Karim aw yasma'u fala yatadabbar. Jadi baca cepat ini enggak ada tadabbur di situ. Ya, tidak ada menghayati apa yang dia baca itu sendiri. Sehingga bagaimana caranya supaya seseorang itu tidak kena penyakit ghaflah. Para ulama kita menjelaskan seperti yang dijelaskan oleh sahibul kitab al-maghfuru lahu. Dia menjelaskan perlu yang namanya membaca Al-Quran agar tidak termasuk minal ghafilin. Tadi sudah kita jelaskan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr. Jadi dengan berzikir pada Allah ini juga membuat seseorang tidak lalai. Sebab zikir-zikir juga perlu sering disebutkan. Oh, zikir ini kalau setelah solat 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali alhamdulillah Allahu akbar. Kemudian ada zikir-zikir yang lain disebutkan angkanya 100. Disebutkan pada dasarnya semua itu melatih kita untuk memperbanyak. Jadi zikir ini kan perlu, tidak mungkin orang langsung zikir 1000 kali. Yang disebutkan dalam Al-Quran sering mereka-mereka yang mengingat Allah, berzikir pada Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, saat berdiri, saat berbaring, saat duduk, selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan salawat, dengan istighfar, dengan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, apa saja. Tapi itu kan perlu latihan juga. Seperti seseorang naik anak tangga, enggak mungkin langsung naik di tangga anak tangga yang ke-10. 1, 2, 3, sunnatullah demikian. Bayi yang baru lahir pasti juga enggak bisa apa-apa. Ini manusia. Jadi beda antara manusia dengan binatang. Binatang lahir sebentar udah jalan lari. Kalau manusia lahir langsung jalan, bingung ibunya. Sunnatullah begitu. Ya, sunnatullah untuk manusia begini. Coba kalau kita lihat yang namanya anak unta, anak kambing, semuanya, karena semua itu dipersiapkan untuk manusia. Sehingga cepat pertumbuhannya untuk manusia semuanya. Nah, olehnya itu tidak perlu istijal, tidak perlu terburu-buru. Nah, ketika berzikir pun demikian, melatih. Hati perlu dilatih juga. Ya. Sama seperti minum air juga. Antum mau minum 2 liter, masuk pelan-pelan. Masuk. Langsung 2 liter, kacau juga perut. Pelan, seteku. Mungkin setelah 1, 2, 3 jam bisa. Ya, kalau langsung 2 liter dipaksakan, ya hasilnya sama tapi berbeda. Zikir juga begitu. Jangan zikir hari ini 5.000, terus istirahat 2 bulan. Enggak begitu caranya. Sebaik-baiknya amal adalah yang sustainable, yang berkelanjutan walaupun sedikit. Itu jauh lebih bagus. Jadi zikrullah ini salah satu supaya seseorang itu tidak minal ghafilin. Qiraatul Quran, baca Al-Quran, kumpul, hadir di majlis-majlis ilmu. Ini juga membuat hati dia tidak lalai, tidak ghaflah. Kemudian ya bermohon. Kemudian menjaga sholat 5 waktu. Terus yang indah juga bangun tengah malam. Kemudian ya ingat tentang kematian seperti yang saya sebutkan tadi. Bahkan ada satu ungkapan dari para bujangga kita, dia katakan wa idza hamalta ilal quburi janazatan fa'allam bi annaka ba'daha mahmulu. Kalau engkau membawa, tadi saya sudah jelaskan ini bait syairnya, idza hamalta ilal quburi janazatan, kalau engkau memikul jenazah ke kuburan, fa'lam, ketahuilah, bi annaka ba'daha mahmulu, engkau akan dipikul juga nanti. Ya, seperti diungkapkan di masyarakat kita, salatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Kemudian ada juga salah satu hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam
yang hadis itu menjelaskan kepada kita, mudah-mudahan kalau kita laksanakan, kita tidak tergolong minal ghafilin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya kalau kita laksanakan satu hadis ini, membantu kita tidak termasuk minal ghafilin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Wa man qama bi mi'ati ayat kutiba minal qanitin. Wa man qama bi alfi ayat kutiba minal muqantarin." Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Abu Dawud wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Haditsun hasanun. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Munzir fil Awsat. Artinya, barang siapa man qama bi asyri ayat. Bahasa qama ini berarti qiyamul lail. Yang bangun di malam hari kemudian membaca 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak ditulis sebagai orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 ayat saja. Mau ayatnya pendek atau panjang. Walaupun ada hadis-hadis yang lain juga, ini salah satu kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya supaya tidak tergolong minal ghafilin. Ya, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak ala Syarti Muslim, walaupun tidak kita dapatkan hadis ini dalam Bukhari Muslim, tapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Dia tidak menyebutkan qiyamul lail. Hadis ini menyebutkan man qara'a 10 ayat fi lailatin lam yuktab minal ghafilin. Artinya setiap malam itu dia baca 10 ayat. Jadi rutin. Nah, ini saya katakan pentingnya sustainable. Sebelum dia tidur dia baca. Mungkin baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Alangkah indahnya kalau ayat-ayat tadi dibaca dengan qiyamul lail. Jadi sebagian mengatakan syaratnya 10 ayat itu dengan sholat. Sebab ada hadis yang menyebutkan man qama bi asyri ayat lam yuktab minal ghafilin. Walaupun ada hadis yang lain, yang hadis ini juga hadis yang sahih dan kita dapatkan Syekh Albani juga sahahahu. Ya, dan hadis juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar, diriwayatkan dalam Sunan Ad-Darimi dan yang lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat, satu disyaratkan harus dengan sholat malam, sehingga tidak termasuk minal ghafilin. Tapi wallahu alam, karena ada hadis yang lain juga yang cukup kuat juga, tidak menyebutkan qiyamul lail. Rahmatullah wasi'ah. Rahmat Allah sangat luas. Karena Allah ciptakan surga seluas alam semesta. Untuk siapa? Ya untuk manusia yang beriman, ya, yang taat kepada Allah, yang kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Kembali kepada Allah dengan tidak ada di hatinya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di hati kecuali iman, tidak ada syirik di situ. Jadi luas. Yang penting rutin baca. Nah, tadi saya katakan alangkah indahnya kalau tidak ingin digolongkan mereka-mereka minal ghafilin, ya dengan qiyamul lail, bangun walaupun dengan 10 ayat. Ya. Mau ya salatul lail mathna 2 rakaat 10 ayat. Ayat yang pertama mungkin hanya membaca surat yang pendek, dihitung-hitung 10. Nah, ini juga membuat seseorang itu tidak tercatat minal ghafilin, yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia tidak banyak zikirnya, tapi dia jaga aja itu. Diamalkan hadis ini. Yang penting aku berusaha bangun tahajud. Ataupun kalau tidak sanggup, dia tidak akan lepas dari membaca Al-Quran. Nah, yang saya bisa pahami di sini, kalaupun tidak dengan qiyamul lail, setiap hari dia tidak lepas, tidak berpisah dengan Al-Quran itu sendiri. 10 ayat pasti dia nggak pisah. Yang membuat kita prihatin adalah mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Selesai bulan Ramadan, maka dia sudah tidak lagi menyatu dengan Al-Quran.
dia tidak lagi pernah membaca, walaupun 10 ayat nggak dibaca. Ini berbahaya sekali. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya.